Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahya Ikaleni Wijayani, NDH 05, peserta Latsar CPNS Angkatan 14, Pusat Bank KDOD Lan Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat jurnal harian terkait materi Rule of Government yang sebelumnya sudah dibawakan oleh Bapak Rahmat Suparman. Oke, apa sih sebenarnya definisi dari WOG itu atau Rule of Government? Definisinya adalah mekanisme proses penyelenggaraan pemerintahan yang sistematis dan mengintegrasikan fungsi serta peran semua sektor yang terkait secara menyeluruh dalam mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien melalui koordinasi yang diikat dengan komitmen bersama. Lalu kenapa sih kok kita harus melakukan atau punya perspektif WOG ini? Karena masalah utama dalam pelayanan publik itu ada tiga, yaitu ada efisiensi, jadi ketidakefisienan ya, kita contohkan misalnya dalam 1 minggu, itu ada jalan terganggu karena ada galian Telkom. Mungkin di hari Senin galian Telkom, jalannya terganggu. Nanti ditutup lagi hari Rabu galian PLN. Nanti hari Jumat galian PGN yang distribusi gas. Jadi sebenarnya kan itu bisa dalam beberapa hari 3 instansi melakukan galian yang bersamaan. Jadi itu salah satu contoh ketidakefisienan. Terus kemudian yang kedua adalah adanya tumpang tindih. Misalnya nih untuk pengurusan sesuatu ya, itu kita membutuhkan ke banyak instansi. Misalnya ngurus KTP, kita harus ke kelurahan, ke kecamatan, kemudian ke Dukcapil. Padahal mungkin seharusnya ke Dukcapil aja sudah selesai, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah ego sektoral. Apa ini? Sebenarnya setiap pegawai itu mementingkan instansinya sendiri dibandingkan dengan kepentingan negara. Nah, 3 masalah itu yang bisa terjadi. Karena apa? Karena ASN tidak memiliki perspektif rule of government. Seperti itu. Oke, kemudian bagaimana sih proses WOG di Indonesia? Jadi sebenarnya sudah tertuang ya dalam tugas umum pemerintahan yang ada dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalamnya ditulis bahwa melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, sebagai imbasnya ya, atas tugas itu, sebenarnya pemerintah sudah menuju ke arah ke sana. Jadi ada yang disebut sebagai cross-cutting policy making and implementation. Jadi setiap lembaga itu menyusun kinerja pada fokus sektor pembangunannya itu sama. Jadi fokusnya sama, satu. Tetapi yang melakukan itu banyak lembaga dengan koridor kewenangan dan anggarannya masing-masing. Walaupun memang di pemerintah Indonesia ya hasilnya belum maksimal karena terkadang daerah punya fokus yang berbeda-beda. Kita contohkan ya, yang berhasil adalah Kabupaten Banyuwangi. Dia berhasil dalam membangun sektor pariwisatanya karena memang semua OPD di daerah itu difokuskan ke sana. Jadi menuju ke arah yang sama. Seperti itu. Jadi apa sih artinya seorang ASN harus belajar rule of government? Jadi yang pertama adalah ASN itu harus jadi bisa memahami perspektif WOG sebagai sebuah tujuan bersama dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan masyarakat. Yang kedua, itu sebenarnya perlu kepemimpinan yang kuat ya, struktur kelembagaan dan anggaran terpadu. Jadi memang membutuhkan banyak kolaborasi dari banyak orang dan juga kapasitas SDM yang lincah atau agile dan mau berubah. Jadi kemudian jika nanti saya menjadi ASN, apa yang akan saya lakukan? Yang pertama adalah saya sebagai dosen ya akan berusaha melayani mahasiswa dengan prinsip WOG dan tidak menyusahkan mahasiswa. Kemudian yang kedua, secara perlahan saya akan ikut berkontribusi di institusi saya pelan-pelan untuk berubah menuju perspektif WOG, tentu saja dengan melibatkan banyak pihak di institusi saya, bukan hanya saya sendiri. Sekian review materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.